Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bonsai Sancang Bali. Baik teman-teman, ini adalah bahan sancang yang kemarin sempat kita pruning kisaran 1 bulan yang lalu dengan sistem atau teknik pruning pucuk tunas saja teman-teman ya, atau kita pruning di atas mata ruas tunasnya itu agar bisa menumbuhkan perantingan yang sehat seperti ini teman-teman ya. Namun di sini karena media tadi saya cek untuk di bagian media agak kurang sehat teman-teman ya. Jadi kalau kondisi media kurang sehat itu biasanya sering menimbulkan pembusukan akar teman-teman ya. Nah, jadi untuk akar-akarnya ini tadi sudah saya bersihkan. Di situ tadi ada akar-akar yang membusuk. Namun medianya ini tidak kita habiskan teman-teman ya, karena ini akan langsung kita latih nanti di dalam pot yang agak kecilan sedikit teman-teman ya, seperti ini. Namun tetap kita kondisikan double pot teman-teman ya, karena kalau langsung kita disinikan nanti biasanya pohonnya itu agak sedikit kaget teman-teman ya. Jadi kita latih dulu secara bertahap. Nah, nanti kita masukkan di sini, baru kita taruh di atas pot yang sebelahnya ini teman-teman ya. Baik teman-teman, langkah pertama sudah kita lakukan tadi, yaitu proses pembersihan akar-akar yang kurang bagus dan sedikit proses pemangkasan akar. Nah, sekarang langkah kedua kita akan melakukan proses repotting teman-teman ya, atau proses pemindahan ke pot yang agak kecilan. Nah, kita siapkan dulu medianya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita pakai media yang poros saja teman-teman ya, seperti pasir malang, agar nanti medianya itu tetap bersih teman-teman ya. Apalagi ini di musim hujan, jadi kadang-kadang kandungan zat asam air hujan itu sangat tinggi teman-teman ya. Nah, untuk media kita pakai media yang poros seperti pasir malang, dan untuk pupuk yang steril juga teman-teman ya, atau pupuk kimia seperti butiran slow liris atau pupuk dekastar teman-teman ya. Terlalu banyak itu teman-teman. Nah, coba kita reposisikan. Kurang turun teman-teman ya, coba kita kurangi dulu lagi sedikit. Nah, jadi pot kecil ini hanya kita fungsikan untuk pertama untuk melatih pohonnya itu biar nantinya terbiasa di dalam pot yang agak ngepres sedikit teman-teman ya. Nah, kita reposisi agak tinggi dulu teman-teman ya, biar apa namanya, nanti kita bisa lebih mudah melakukan proses pengontrolan akar lagi teman-teman ya. Nah, seperti ini. Untuk di bawahnya itu kita tidak menggunakan alas lagi teman-teman ya, jadi kita tanam langsung saja seperti ini.
kita masukkan dulu di bagian bawahnya ini teman-teman, agar nanti bisa sedikit padat teman-teman ya. Nah ini nanti terakhir baru kita kasih talang sedikit teman-teman ya, untuk menjaga kelembaban di bagian bonggol teman-teman. Kita beri dulu segini. Nah untuk pot yang di bawahnya ini juga medianya sama teman-teman ya, dan kita beri pupuk yang sama seperti pupuk dekastar. Kita lihat keliling teman-teman ya, kadang-kadang kalau kita reposisi ini biasanya kadang-kadang sedikit bisa berubah teman-teman ya, atau miring, entah itu miring ke samping atau ke belakang. Kalau ini kan pohonnya konsepnya dia agak sedikit tegak teman-teman ya, nah, jadi kita sesuaikan. Nah kebetulan di sini apa namanya, sekarang lagi musim hujan, nanti kita bisa beli apa namanya, kita bisa beri tanah liat yang bagus, dan kita beri lumut teman-teman ya, agar bisa sedikit menandakan bahwa pohonnya ini memang tumbuh di lahan yang agak subur teman-teman ya. Nah untuk reposisi saya rasa sudah pas teman-teman. Coba kita siram dulu sedikit teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita sirami, alangkah baiknya kita beri sedikit insek anti jamur teman-teman ya. Nah ini adalah insek yang kita fungsikan untuk menetral zat-zat yang kurang bagus teman-teman ya, seperti jamur. Dan inseknya ini bisa kita aplikasikan ke semuanya teman-teman ya, seperti ke batang, cabang, maupun di perakaran teman-teman ya. Kita olesi dulu seperti ini. Pakai sikat saja teman-teman ya, biar lebih mudah mengaplikasikannya. Nah seperti ini. Kita biarkan dulu sekitar 1 menit atau 2 menit teman-teman ya, agar bisa menyusup pori-porinya teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah inseknya menyusup, kita bisa sikat seperti ini teman-teman ya. Nah, atau kita siram langsung bisa juga teman-teman ya. Jadi ini saya sikat saja dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau pohonnya sering kita rawat dengan cara seperti ini, nanti dia akan sangat sehat teman-teman ya. Jadi jamur itu tidak mudah berkembang teman-teman ya. Kita biarkan saja turun ke medianya teman-teman ya, tidak apa-apa, justru itu lebih
bagus nantinya teman-teman ya. Jadi di bawahnya itu kan biasanya paling pertama muncul pertumbuhan jamur teman-teman ya. Kalau bisa ini rutin kita lakukan setiap 1 atau 2 bulan sekali teman-teman ya. Kita sikati batangnya lalu kita beri insek seperti ini teman-teman ya. Kita siram seperti ini teman-teman, agar sedikit padat dulu untuk medanya. Nah, kalau kita gosok atau kita sikat seperti itu, pohonnya sedikit terlihat segar teman-teman ya. Kita cukupkan dulu segini. Nah sekarang setelah langkah kedua kita lakukan, yaitu proses pergantian media atau repotting dan sekaligus proses perawatan inseknya. Sekarang kita akan lanjutkan ke proses langkah ketiga, yaitu proses pruning teman-teman ya. Jadi kita pruning tipis-tipis saja untuk di bagian atasnya. Baik teman-teman, untuk langkah ketiga kita lakukan proses pruning dengan cara seperti ini saja teman-teman ya. Nah kita potongi pucuknya saja teman-teman. Nah, jadi jangan kita langsung ginikan teman-teman ya, terkecuali kondisi perantingannya itu sangat tebal sekali teman-teman ya, atau sudah rapat sekali. Nah di sini kan tentu saja kita mengikuti kondisinya dulu teman-teman ya. Kadang-kadang kalau perantingan sancang itu pertumbuhannya itu tidak semuanya bisa barengan kompak teman-teman ya. Jadi kita ikuti dulu pertumbuhannya. Nah seperti ini kita potongi pucuknya saja teman-teman ya, agar nanti pertumbuhan ranting ke berikutnya itu bisa tumbuh dengan sehat dan tidak rusak teman-teman ya. Nah kadang-kadang kalau kita pruning seperti ini langsung itu kan biasanya mengenai ruas tunas teman-teman ya. Nah, jadi untuk lebih amannya kita potongi pucuknya saja teman-teman ya, atau di atas mata ruas teman-teman ya. Nah seperti itu. Di sini juga kita sambil menjaga space kelompok rantingnya teman-teman ya, agar nanti antara kelompok ranting yang di sini dengan yang di sini itu tidak jadi satu teman-teman ya. Nah kalau bisa di dalam satu kelompok ranting ini kita pisahkan lagi lebih bagus teman-teman ya. Nah itu nanti tergantung kondisi atau space rantingnya masing-masing teman-teman. Kalau space rantingnya bagus, tentu saja melakukan pemisahan kelompok ranting itu sangat mudah teman-teman ya. Nah, kita potongi seperti ini pucuknya saja teman-teman ya. Nah kalau memang ada yang masih terlalu panjang seperti ini atau melewati ukuran yang kita inginkan, kita perpendek saja teman-teman ya, seperti ini. Kita perpendek agar space kelompok rantingnya ini ada jarak teman-teman ya, atau sedikit jarak pemisahan. Nah, seperti ini kan panjang sekali teman-teman, kita perpendek. Nah, untuk teknik pruningnya ini memang sedikit lama teman-teman, tetapi nanti hasilnya tuh sangat maksimal teman-teman ya. Pertumbuhan rantingnya itu juga
bisa juga kompak dan sehat teman-teman ya, jadi tidak ada gangguan. Kita potongi pucuknya saja. Nah, seperti itu caranya teman-teman. Nah, kita akan lanjutkan dulu, nanti kita akan tunjukkan hasil akhirnya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, untuk hasil pruningnya seperti ini. Nah, di sini mungkin di situ sudah sedikit kelihatan kelompok-kelompok rantingnya atau jarak-jarak kelompoknya. Nah, di sini kita tinggal menjaga space kelompok ranting dan terus melakukan proses pruning agar nanti bisa terjadi proses pembentukan kelompok ranting yang padat dan sekaligus proses pengecilan daun teman-teman ya. Nah, kita lakukan secara bertahap atau sesuai dengan kondisi pohonnya. Nah, seperti ini untuk penampilannya. Nah, disinilah nanti kedepannya kita akan munculkan semua karakter pertumbuhannya teman-teman ya, baik dari karakter gerak dasar pertamanya seperti di bagian bawah atau di perakaran. Nah, untuk reposisi kedepannya kita akan tetap pertahankan ketinggiannya segini teman-teman ya, agar di situ kita bisa mengekspos semua gerak dasar, baik itu dari dari karakter perakaran atau pola pondasi akar sampai ke anatomi induk ke percabangan rantingnya teman-teman ya. Baik teman-teman, untuk sementara untuk sharing kali ini kita akan cukupkan dulu. Semoga bisa cukup bermanfaat. Terima kasih banyak atas waktunya. Salam satu hobi dan salam bonsai.